Film diawali dengan diperlihatkan seorang prajurit pasukan khusus yang berposisi sebagai sniper. Dia bernama Waxman. Wax masih teringat saat ia bertugas dalam misi terakhir untuk melenyapkan seorang politisi, di mana ia dipasangkan dengan pengintai perempuan yang bernama Clegg. Mereka pun melakukan pengintaian dari atas sebuah menara. Di mana saat mendapat perintah untuk menembak, Wax justru melihat target yang sedang menggendong seorang anak kecil. Perintah untuk menembak pun ia tolak karena sasarannya kurang jelas. Lalu saat ia masih membidiknya, tiba-tiba sebuah heli muncul mengetahui keberadaan mereka. Hal tersebut membuat Clegg diperintahkan untuk membunuh Wax karena telah menggagalkan misi mereka. Namun sebelum tindakan itu dilakukan, ia pun diseret pergi tepat ketika penembakan terjadi. Meskipun Clegg telah membunuh sebagian musuh, hal itu tak menutupi fakta bahwa posisinya sangat terancam. Di sana, Wax yang tadi diserang membabi buta justru lolos dari maut dan melakukan penyerangan. Setelah hampir tewas oleh pertempuran tersebut, Clegg melarikan diri menuju lokasi penjemputan utama. Ia yang kini kehilangan jejak Wax, mulai menggeledah barang bawaan dan menghubungi atasan bahwa ia membutuhkan tim penjemput secepatnya. Namun tiba-tiba, Wax muncul dan mematahkan dugaan kematiannya. Ia pun langsung melarang Clegg untuk mengontak radio karena musuh bisa saja melacak keberadaan mereka. Selain itu, Wax juga bertindak memimpin jalan untuk lokasi penjemputan kedua karena ia lebih mengetahui medan daripada Clegg yang bisa dibilang masih amatir atau baru pertama kali menjalani misi. Keduanya pun melanjutkan perjalanan hanya dengan mengandalkan sebuah peta, di mana secara kebetulan mereka melihat sekelompok orang yang bisa menguntungkan posisi mereka. Maka dengan cepat Wax langsung memanfaatkan situasi, yakni menghabisi orang tersebut demi memudahkan jalan mereka. Setelah menempuh perjalanan, mereka melihat pasukan bersenjata yang menghentikan beberapa mobil. Wax yang mengetahui bahwa posisi mereka bisa terancam, kemudian meminta Clegg memacu mobil untuk segera menjauh dari sana. Namun yang terjadi, ia harus menyaksikan saat seluruh warga sipil dibantai tepat di hadapan matanya. Berdasarkan instingnya, Wax melakukan penyerangan sebelum musuh bertindak lebih dulu. Berkat refleksnya yang baik, ia berhasil menumbangkan seluruhnya hingga satu yang tersisa berlari terbirit-birit. Dan di sini, Wax memperlihatkan skillnya sebagai seorang sniper. Setibanya di sebuah kota, mereka terjebak di tengah pertempuran hingga mencari tempat bersembunyi. Di sana, Clegg mulai pesimis tentang keselamatan mereka lantaran perjalanan masih panjang untuk tiba di tempat tujuan. Namun meski begitu, Wax berani memastikan bahwa ia pasti selamat selagi terus bersamanya. Saat Wax mengecek keluar, bedulnya Clegg kembali menghubungi radio komunikasi dan mendapat perintah untuk membunuhnya. Setelah kejadian tersebut, Wax kembali mendapatkan misi untuk membunuh sekelompok orang. Ia pun segera memulai pergerakan karena ini menjadi misi pertamanya setelah cukup lama vakum dari pekerjaannya. Scene selanjutnya berpindah di gedung pencakar langit yang terletak di tengah kota. Gedung tersebut dijaga oleh 2 satpam karena masih dalam proses pembangunan, di mana pada malam itu, shift malam ditugaskan kepada bapak satpam yang bernama Clint dan rekan senior yang bernama Hara. Bisa dibilang, Clint memiliki karakter yang jauh berbeda dengan Hara, di mana ia orang yang serius bekerja, sementara Hara merupakan pria beranda yang sering mengkonsumsi obat terlarang. Selain itu, Hara juga sering melemparkan tugasnya kepada Clint lantaran ia tergolong sebagai seorang pegawai baru. Tak lama kemudian, Wax tiba di gedung tersebut untuk memantapkan posisi penembakan di lantai paling atas. Dengan mudah, Wax melewati seluruh keamanan dari mulai pagar kawat sampai mematikan salah satu akses CCTV. Melihat keanehan tersebut, Clint memastikan bahwa di luar tidak ada gangguan, sementara Hara sendiri justru membiarkan apapun terjadi di gedung tersebut. Bahkan ia memilih untuk bersenang-senang dengan caranya sendiri. Setibanya di luar, Clint menemukan suatu hal yang mencurigakan, di mana hanya ada petir dan angin yang menunjukkan bahwa gangguan tersebut disebabkan oleh cuaca buruk.
Hingga kemudian seorang wanita yang ternyata adalah Clegg datang dan meminta izin masuk untuk membetulkan komputer di lantai paling atas. Namun karena ini sudah tengah malam dan di luar jam operasional, Clint diharuskan mengabari Hara untuk meminta izinnya, di mana pria tersebut masih asyik menikmati barang haramnya. Tapi saat itu ia sadar bahwa ada seorang wanita yang ingin masuk ke dalam gedung tersebut. Di sana pun Hara langsung mengizinkan Clegg untuk masuk. Bahkan ia juga mengantar ke atas dengan menggunakan satu-satunya akses lift. Dan ternyata Hara memang ingin memanfaatkan kesempatan tersebut dengan menggoda terang-terangan. Namun Clegg yang bukan sembarangan wanita, ia pun melawan dengan mengacungkan pistol ke arahnya. Hal tersebut membuat pria itu ketakutan dan berujung membiarkan Clegg mengambil alih lift sampai keluar dari sana. Merasa dirinya ditolak untuk melakukan itu, jelas membuat ia ngebalerang dan tidak terima dengan hal tersebut. Ia pun menceritakan kejadian tadi kepada Clint, bahwa wanita tadi sempat mendodongkan senjata. Untuk itulah Clint berniat ingin melaporkan kejadian tadi untuk ditangani polisi. Namun Hara merasa bahwa gedung ini milik mereka dan merekalah yang bertindak menjadi polisinya. Di sisi lain, Clegg tiba-tiba dikejutkan saat Wax muncul dan langsung membekapnya, di mana mereka sama-sama baru mengetahui bahwa mereka harus bekerja sama lagi dan dipertemukan kembali setelah misi terakhir mereka. Di sisi lain, Hara tak menyerah untuk mengejar Clegg dan memastikan bahwa ia tak mendapat penolakan untuk memuaskan nafsu bejatnya. Namun meskipun sudah menggedor pintu sambil mengeluarkan ancaman, Clegg masih berani memancing sehingga ia pun semakin tertantang. Berselang dari itu, Wax menggeledah barang bawaan Clegg, termasuk mengambil sebuah pistol yang telah disembunyikan. Karena meskipun kini mereka menjalani misi bersama, ada kemungkinan juga Clegg berniat membunuhnya sama seperti misinya dahulu. Dan jelas hal tersebut membuat Clegg marah karena ia bukan lagi anak baru yang harus menuruti perintahnya, di mana ia memiliki tugas yang jelas dan secara profesional mempunyai prosedur yang harus dijalani bersama-sama. Kemudian mereka mulai mempersiapkan semua peralatan. Semua itu dipersiapkan sebaik mungkin agar rencana mereka berjalan lancar pada esok pagi. Bersamaan dengan itu, Clint mulai menyimpan curiga saat melihat bahwa lampu di atas dibiarkan tetap mati. Ia pun sempat mengajak Hara untuk mengeceknya. Namun di sini Hara terobsesi ingin memiliki Clegg meski harus menggunakan cara paling kotor. Kemudian setelah itu, keduanya menjalani latihan tanpa mengetahui kejadian di bawah dan rencana Hara selanjutnya. Di sini, Wax mulai mengarahkan senapannya menuju ke jembatan hingga jarak pun ditaksir tergolong dalam tembakan yang sulit. Maka untuk melakukan prosedur pengamanan, Wax beranjak pergi ke atap untuk mengeceknya. Ketika ia masih berada di atas, Clegg segera mengambil senjata yang sempat ia sembunyikan di sebuah tempat rahasia. Itu menandakan bahwa ia sudah memperkirakan hal terburuk sejak jauh-jauh hari. Sementara itu, pergerakan Wax di atap menyebabkan sinyal peringatan keamanan berbunyi hingga akhirnya Clint pun mengetahuinya. Maka Clint pun langsung bergerak untuk mengecek ke sana. Di mana tepat saat itu Wax sedang memastikan bahwa sasaran tidak akan terhalang dan jauh dari pemukiman. Hingga saat Clint hampir membuka pintu atap, Clegg datang tepat waktu dan berhasil mencegah pergerakannya. Ia pun mengalihkan pembicaraan bahwa tidak ada orang di sana dan mungkin sistem yang rusak karena tak ada orang kecuali dirinya. Saat itulah Wax menuju ke atas dengan melewati beberapa pilar dan memasang sebuah peledak untuk berjaga-jaga. Namun ketika lift itu turun mengangkut Clint, ia tiba-tiba tertarik ke atas dan hampir saja kehilangan nyawanya. Beruntung Clegg datang dan bergerak melakukan pertolongan. Meskipun hubungan mereka tidak begitu baik, mereka tetaplah partner yang harus melindungi satu sama lain. Kemudian saat Clegg beranjak ke toilet, ia dikejutkan saat Hara muncul dan tidak menyerah untuk merayunya. Di sana juga Hara sudah dikuasai oleh pengaruh obat sehingga pertahanan miliknya tak sebanding dengan pukulan yang Hara layangkan. Setelah dibuat tak berdaya, Wax muncul seraya menodongkan senjatanya. Namun di sini Hara mengancam akan membunuh Clegg. Lalu Hara membawa Clegg pergi dari sana dan Wax pun mengejarnya. Setelah Wax berhasil ditumbangkan, Hara memborgol Clegg di sebuah pagar dan berniat akan menghabisinya. Namun Wax tidak akan tewas semudah itu. Ia bangkit kembali dan akan membalas serangan dengan lebih sadis.
dan dengan mudah Hara pun berhasil ia kalahkan. Akibat tindakan tersebut, Clegg mulai menanyakan perihal hubungan mereka, apakah pertolongan yang ia lakukan semata-mata untuk melancarkan misi atau ada maksud lain yang melibatkan perasaan. Saat itulah Wax mengakui bahwa ia memang menyukainya, hingga secara sadar mereka pun mengadu liang cipapang yang sangat menyogongkan. Saat terbangun, Wax menyadari adanya sebuah genangan air dan ternyata Hara telah melarikan diri meninggalkan sebuah pakaian pelindung tubuh dengan peluru yang tertancap. Setelah itu, Wax kembali bergerak menempelkan peledak yang tersembunyi. Ia pun kembali bertindak mengabaikan Clegg karena tahu bahwa wanita itu telah menyembunyikan sesuatu tanpa sepengetahuannya. Dengan kondisi yang mengenaskan, Hara tiba di lantai bawah. Ia pun meminta bantuan Clint untuk melapor polisi. Namun pria itu justru tak peduli dan mengolok-ngoloknya. Bahkan Clint melakukan tindakan lebih gila. Keesokan harinya, mereka telah berada dalam posisi untuk melakukan proses pengintaian. Di mana saat sebuah mobil yang menjadi target muncul, Clegg langsung melaporkan kecepatan angin dan jarak sasaran. Hingga tepat saat target memasuki zona pembunuhan, Wax tidak menembaknya, melainkan kembali mengulang kesalahan sebelumnya. 1900 forward lead mid sector Range. Jelas hal tersebut membuat Clegg tidak membiarkan kesalahannya kembali terulang. Dengan menodongkan pistol, ia mengancam agar Wax melakukan perintahnya. Namun sebelum penembakan itu terjadi, tiba-tiba sekelompok pasukan khusus melakukan penyerangan tanpa mereka ketahui. Maka saat itu juga Wax membalas serangan sebagai bentuk perlindungan dirinya. Belum selesai begitu saja, Clegg masih menodongkan pistol karena Wax kembali menggagalkan misi mereka. Di sana Wax mencoba meluluhkan hatinya lantaran mereka bisa kabur bersama dan melupakan kejadian ini. Namun tiba-tiba pasukan bersenjata itu muncul dan memulai aksi pertempuran. Setelah seluruh pasukan berhasil mereka lumpuhkan, seseorang tidak pernah mereka duga muncul dan menembak Wax hingga tumbang. Dan ternyata Clint merupakan atasan dari Clegg. Sejak awal ia menyembunyikan identitasnya. Dia juga merupakan orang yang sama yang telah memerintahkan Clegg pada misi sebelumnya. Maka ia pun diancam akan dibunuh atas sikap yang ragu-ragu dan melibatkan perasaan. Di mana kali ini Clegg akan membela dirinya sendiri dan berani melawan meskipun mereka harus bertempur. Hal tersebut membuat Clint memilih mengalah dan mundur menuju ke lift. Tanpa ia ketahui, Wax telah menanam bom hingga ledakan dahsyat pun langsung menghancurkannya. Clegg pun akhirnya meninggalkan gedung dengan perasaan yang kalut. Namun ketika ia berjalan menjauh, di bagian atas hidran terjadi ledakan secara tiba-tiba. Saat itulah ia mengetahui bahwa Wax berhasil selamat karena telah memakai baju pelindungnya. Oke lah dulur, dan film ini pun udahan bor.